Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan siap mengikuti kegiatan pada hari ini dengan penuh semangat dan rasa bahagia ya. Agar kegiatan kita dapat berjalan lancar, semuanya dapat memperoleh ilmu yang disampaikan dengan baik. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau ngajak kalian buat main game dulu ya. Ini namanya gamesnya Sambung Cerita. Nanti Ibu Dina akan memberikan sebuah cerita, hanya sepenggal cerita. Nanti ketika saya sebutkan nama yang lain, silahkan melanjutkan cerita yang saya sampaikan. Jadi ceritanya adalah suatu hari ada seorang nenek pergi ke hutan. Ayo Dilan, lanjutkan cerita dari Ibu Dina. Nenek tersebut mencari kayu bakar. Lelah Ramadhani. Kayu bakar tersebut digunakan nenek tersebut untuk uang sehari-hari. Oke, gamenya Ibu cukupkan sampai di sini ya, karena kita akan mulai masuk ke dalam materi. Jadi pada hari ini saya akan mengajak kalian untuk membahas materi tentang gangguan gadget atau kecanduan gadget. Tema pada hari ini sudah tahu ya? Kemarin Ibu share di poster. Ketika gadget mengalihkan duniamu. Betul, ketika gadget mengalihkan duniamu, tema kita pada hari ini. Adapun tujuan dari kegiatan pada hari ini adalah yang pertama, yaitu agar setelah menerima materi tentang gangguan atau kecanduan gadget ini, kalian bisa memprioritaskan kegiatan yang lebih penting antara bermain gadget atau belajar atau kegiatan penting lainnya, seperti itu. Dan yang kedua, diharapkan setelah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, kalian bisa membangun kebiasaan belajar yang lebih baik. Dan selanjutnya tujuan yang ketiga yaitu mengalihkan kebiasaan bermain gadget menjadi dialihkan ke kegiatan yang lebih bermanfaat. Seperti itu. Oke, sekarang kita mulai masuk ke Padlet ya. Di Padlet itu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab di bagian apersepsi. Silahkan jawab pertanyaan yang pertama. Yang pertama, dalam satu hari berapa jam waktu yang kalian habiskan untuk bermain handphone? Oke, untuk yang sudah menjawab soal yang pertama, silahkan menjawab soal yang kedua. Q&A part 2. Coba kalian tuliskan hal yang paling sering kalian lakukan ketika memegang handphone. Ternyata jawabannya beragam sekali ya, dari lamanya penggunaan gadget sampai ada yang 12 jam satu hari, itu luar biasa sekali ya. Lalu hal yang paling sering dilakukan mulai dari mendengarkan lagu, menonton film, browsing materi atau buka Instagram. Terus yang membuat betah, ada yang bilang karena menyenangkan. Sekarang kita masuk ke orientasi masalah ya. Sekarang kita saksikan dulu video berikut ini ya. Sebuah riset yang dilakuin oleh lembaga riset Discount pada tahun 2016 itu nunjukin kalau sebagian besar orang itu nyentuh layar HP-nya sebanyak 2.617 kali sehari dan 5.400 kali buat mereka yang memang tergolong sering menggunakan HP. Baik, sudah menyaksikan videonya ya. Ibu tunjuk salah satu orang ya. Oke, Syifa, cara mencegah kecanduan gadget. Caranya seperti apa tadi, Syifa? Caranya seperti meninggalkan HP di tempat kunci atau di mana di lemari biar nggak keganggu pas lagi belajar atau kerja. Oke, baik sekali. Adalah kalau Padletnya bisa dibuka, silahkan klik di bagian materi ketika gadget mengalihkan duniamu.
Yang pertama, pengertian dari kecanduan atau addiction. Jadi kecanduan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti kejangkitan, suatu kegemaran sehingga lupa dengan hal-hal yang lainnya. Dari kedua pengertian tersebut diambil kesimpulan bahwa kecanduan gadget atau gawai diartikan sebagai tingkah laku kompulsif, kurang tertarik dengan aktivitas lain, dan menghabiskan waktu yang cukup banyak dalam menggunakan gadget. Selanjutnya ada beberapa penyebab seseorang menjadi kecanduan oleh gawai atau gadget. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam diri kita ya, itu faktor internal. Dan yang kedua ada faktor eksternal, itu faktor yang berasal dari luar individu. Faktor internal diantaranya yang pertama tadi hormon dopamin, seperti yang dijelaskan di video tadi ya, bahwa hormon dopamin itu hormon yang menimbulkan rasa senang, rasa gembira di dalam diri seseorang. Tapi yang menjadi masalah adalah si hormon dopamin ini tidak memiliki rasa kepuasan. Jadi ketika kita misalkan tadi dicontohkan di video, kalau kita nonton video lucu nih misalkan di gadget, maka kita akan terus-menerus berusaha untuk mencari video yang lebih lucu demi memenuhi kebutuhan si dopamin tadi agar merasa lebih bahagia. Lalu selanjutnya ada tingkat sensation seeking yang tinggi. Sensation seeking itu adalah kecenderungan psikologis untuk mencari tantangan dan hal-hal baru dalam hidup. Jadi seseorang yang memiliki sensation seeking ini cenderung menyukai adrenalin atau tantangan, lalu mudah bosan dan butuh banyak stimulasi untuk merasa terhibur. Seperti itu. Selanjutnya ada self esteem yang rendah. Self esteem itu penilaian evaluasi diri kita. Kalau self esteemnya rendah, otomatis berarti dia kan termasuk orang yang tidak percaya diri ya, dia memandang rendah dirinya. Dengan begitu, kenapa dia bisa menjadi kecanduan gadget? Karena dia kurang bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga dia mencari bentuk kenyamanan lain dengan bermain gadget. Selanjutnya ada kepribadian ekstraversi yang tinggi. Ini kepribadian ekstraversi itu senang bergaul dan bersosialisasi ya. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama ada notifikasi dari handphone kalian. Coba ibu tanya, misalkan kalian sedang belajar nih, tiba-tiba handphone kalian bunyi ada pesan masuk, konsentrasi belajar kalian bakal teralihkan nggak? Alihkan Bu. Iya pasti, betul, karena kita langsung tertuju sama gadget kita nih. Wah, ada notifikasi apa nih? Misalkan notifikasi kalian habis upload foto nih di Instagram, ternyata jumlah like-nya bertambah. Itu otomatis akan membuat kita lebih tertarik kepada gadget dibandingkan belajar. Yang kedua, warna. Jadi cara paling mudah untuk menarik penglihatan kita itu dengan warna. Jadi ketika kita melihat handphone kan penuh warna tuh di handphone, berwarna-warni segala macam, dan itu otomatis akan menimbulkan rasa ingin untuk melihat handphone secara terus-menerus. Lalu mengatasinya seperti apa? Kita ganti deh konten yang ada di handphone atau aplikasi yang ada di handphone warnanya menjadi hitam putih. Itu salah satu cara untuk mengurangi kita dari kecanduan gadget. Terus faktor eksternal yang ketiga yaitu scroll layar smartphone. Dan selanjutnya fitur autoplay seperti di YouTube ya. Jadi seolah-olah tontonan kita itu tidak ada habisnya, tidak ada batas akhirnya. Jadi terus menerus kita mengulangi sampai tanpa sadar kita bermain handphone sampai berjam-jam. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Bisa dipahami ya? Aman. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada beberapa ciri kecanduan gawai. Jadi yang pertama, coba diperhatikan ya apakah kalian termasuk di dalamnya. Jadi yang pertama ada inability to control craving. Jadi ketidakmampuan kita untuk mengontrol keinginan dalam menggunakan gawai atau gadget. Yang kedua, anxiety and feeling lost.
Dimana kalian tuh merasa kehilangan nih kalau tidak menggunakan gadget. Ketika handphonenya mati, mati udah panik nih, nggak bawa casan segala macam, seperti itu. Terus yang ketiga, withdrawal and escape, dimana kalian tuh tanpa sadar menarik diri. Artinya telepon genggam itu digunakan sebagai sarana pengalihan diri saat mengalami kesepian atau masalah. Selanjutnya, productivity loss atau kehilangan produktivitas. Tanpa kalian sadari nih, ketika kalian sudah asik dengan handphone, kalian bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain handphone. Lalu apa sih dampak negatif dari gadget? Yang pertama, kita tidak mampu mengontrol diri dengan baik. Yang kedua, konsentrasi kita menjadi turun, konsentrasi belajar terutama ya. Lalu yang ketiga, waktu terbuang secara sia-sia, mengganggu perkembangan otak. Lalu banyaknya fitur dan aplikasi yang tidak sesuai di gadget. Dampak negatif lainnya yaitu mengganggu kesehatan, kelalaian dalam melaksanakan aktivitas, dan lupa bersosialisasi. Lalu bagaimana cara mengatasinya supaya kita tidak kecanduan oleh gadget? Yang pertama, bisa mengatur dan membatasi penggunaan gadget setiap harinya. Tadi di tayangan video juga sudah dijelaskan ya, gimana cara mengatasi kecanduan gadget. Lalu yang kedua, hapus aplikasi yang tidak penting, yang dirasa bisa membuat kalian menjadi candu oleh gadget. Yang ketiga, berlakukan waktu bebas smartphone. Artinya dalam satu hari, usahakan ada waktu khusus untuk lepas dari handphone. Bangun tidur aja yang dicari handphone ya? Bangun tidur yang dicari langsung handphone ya? Betul tidak? Betul. Oke, selanjutnya, mematikan gadget 1 jam sebelum tidur. Itu salah satu cara untuk kita agar tidak kecanduan handphone. Dan yang terakhir, ganti gadget dengan buku. Tadi kita sudah belajar tentang pengertian kecanduan gadget, lalu kita belajar tentang ciri-ciri orang yang terkena gangguan mengalami gangguan gadget, kecanduan gadget, lalu bagaimana cara mengatasinya. Coba ada yang bisa bantu menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Mengurangi kecanduan gadget. Mengurangi kecanduan gadget. Seperti apa nak mengurangi kecanduan gadget tadi? Menghapus aplikasi. Baik, menghapus aplikasi. Lalu Dengan membatasi penggunaan gadget, Bu. betul Syifa, baik sekali, dengan membatasi penggunaan gadget. Tujuannya untuk apa Syifa? Agar tidak kecanduan, Bu. Betul, agar tidak kecanduan. Jadi kita harus membatasi penggunaan gadget. Sekali lagi Ibu mau mengingatkan ya, tadi Ibu sudah membagikan link Padlet. Jadi Ibu minta tolong kerjakan tugas-tugas yang ada di situ ya nak. Mungkin pada saat ini kalian belum memahami caranya. Nanti bisa lagi coba di rumah. Ibu tunggu jawabannya sampai nanti terakhir jam 8 malam ya nak ya. Iya, Bu. Ya, di Padlet itu kalian bisa melihat materi yang sudah disampaikan pada hari ini, dan melihat tayangan video dan sebagainya, serta ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Ibu rasa cukup untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan kalian bisa menerapkan nih dalam kehidupan sehari-hari agar kalian tidak sampai menjadi kecanduan gadget seperti itu. Oke, sekarang kita akhiri kegiatan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat bertemu kembali di kelas online yang berikutnya ya. Iya, Ibu tunggu di kelas online yang berikutnya ya. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Iya. Baik, Bu. Oke, assalamualaikum.